Oke, teman-teman, ini hanya sebagai tambahan saja, yaitu penjelasan tentang bab 4 dan bab 5. Ini ada nanti kalau jenengan bikin laporan skripsi, ya. Baru laporan skripsi itu melanjutkan bab 4 dan bab 5. Jadi bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, jangan lupa karena dia judulnya adalah hasil dan pembahasan, maka di dalam bab 4 itu harus ada hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Nah, hasil pembahasan itu berisi tentang pengolahan data. Nanti jenengan kalau ada perhitungan-perhitungannya, dapat data apa saja, itu dicantumkan di sini. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa itu lupa, ya, setelah menghitung, ya kan, dapat hasil, sudah berhenti. Lupa kalau judulnya itu adalah hasil dan pembahasan, tidak dibahas. Nah, pembahasan ini sangat penting karena ini menunjukkan effort kerjanya jenengan, menunjukkan menunjukkan isi dari laporan, ya. Jadi dia menjelaskan tentang pengolahan data yang sudah jenengan lakukan, ya. Jadi di pembahasan itu menjelaskan atau biasanya menjawab rumusan masalah dan tujuan, ya. Kalau memang dia memberikan usulan, itu di situ disampaikan. Tapi kemudian bisa juga membandingkan kekurangan dan keunggulan dari hasil penelitian yang sudah jenengan lakukan, ya. Dan itu harus ini wajib dibandingkan dengan jurnal atau buku atau penelitian terdahulu, ya. Kalau akan lebih baik jika penelitian terdahulu, ya, atau penelitian yang sudah dilakukan itu diambil dari bab 2. Di bab 2 itu ada posisi penelitian, ya. Nah, dari posisi penelitian itu menunjukkan jurnal-jurnal yang jenengan yang jenengan yang jenengan gunakan atau jadi referensi utama, ya, jurnal utamanya jenengan, maka itu bisa digunakan sebagai pembanding di bab 4. Jadi di bab 2 itu jangan asal menggunakan jurnal saja, ya, jangan asal ngambil jurnal digunakan, tapi kalau bisa disesuaikan dengan nanti bisa sebagai pembanding pada pembahasan. Nah, di bab 5 itu isinya adalah kesimpulan dan saran, ya. Bab 5. Jadi kesimpulan itu merupakan jawaban dari tujuan. Lihat kembali tujuannya apa, jawab di kesimpulan. Jadi misalkan tujuannya adalah mengetahui faktor-faktor bla bla bla, jawab di sini. 1 faktor bla 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 apa saja, ya. Jangan menggunakan data di sini, jangan menggunakan tabel, tapi naratifkan, ya. Gunakan penjelasan. Sudah tidak ada sitasi lagi di bab 4 ini, ya. Kemudian saran ini terkait dengan penelitian selanjutnya. Setiap penelitian itu tidak harus berhasil, ya, untuk diingat. Jadi penelitian itu bisa kemungkinan jenengan masih merasa ada yang kurang, ya. Nah, itu bisa disampaikan di saran, kemudian berikan sesuatu, misalkan untuk penelitian selanjutnya bisa membahas atau bisa ditambahkan dengan apa, bisa ditambahkan dengan biaya, bisa diperluas dengan apa, atau dibandingkan dengan metode yang lain untuk mengetahui apa, seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini penulisannya jenengan bisa lihat di panduan. Karena apa? Kita menggunakan Harvard, ya, menggunakan Harvard. Jadi di situ menggunakan nama belakang, misalkan Cahyana, kemudian tahun, koma, ya, tahun, kemudian judul,
Kalau ini adalah jurnal, maka di sini Cahyana Atika Sidi. Nama belakangnya tetap, tahun, judul. Kemudian kalau ini jurnal, ya ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada halamannya, kemudian ada universitas atau tempat jurnal tersebut diterbitkan. Kalau ini buku, misalkan ditulis oleh lebih dari 2 orang, bisa dituliskan Atik Cahyana, tetap nama belakang, Atika Sidi, kemudian Sulistiowati Wiwi, seperti ini ya. Saya pakai nama dosen saja, jenengan lebih familiar. Kemudian tahun, ya. Nah, judul buku kalau ini menggunakan buku, ya. Kemudian ada edisi, kemudian ada penerbit dan kota. Bisa dilihat di halaman kedua buku itu biasanya ada, ya, penerbit sama kotanya. Nah, hafad ini disusun, ya, disusun itu menggunakan urutan abjad. Jadi A dulu, B, C, dan seterusnya, ya. Kalau ada Wahyuni seperti ini, Hana Catur, ya, jangan menggunakan dan kawan-kawan kalau dia lebih dari 1. Tetap di sini dituliskan lengkap. Kecuali sitasi yang ada di depan. Sitasi yang ada di bab 2, 3, atau 4, atau bab 1 itu bisa menggunakan satu nama, misalkan Wahyuni saja dan kawan-kawan kalau bahasa Indonesia. Tapi misalkan menggunakan jurnalnya luar, ya jurnal internasional, ya Cahyana et al, ya, menggunakan et al. Yang dituliskan adalah nama pertama dari si pembuatnya, ya. Jadi kalau di jurnal itu ada di bawahnya judul, ada nama pertama, ada nama kedua. Yang dituliskan terlebih dahulu adalah nama pertama, kemudian tahun, ya. Di sini misalkan jenengan mendapatkan online, ya, dari berita, ya, itu bukan jurnal, bukan buku, jadi merupakan artikel, ya. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Jadi artikel yang benar itu ada nama orangnya, ya. Jawa Pos pun kalau jenengan dapatkan di Jawa Pos online tetap ada nama penulisnya, tahun, kapan artikel itu dibikin, biasanya ada tahun karena di bawahnya ada tulisan orang, ya. Yang tidak diperbolehkan itu diambil dari blog, kemudian diambil dari Wikipedia, ya. Tahun, judul artikelnya, kemudian dipublikasi oleh siapa, misalkan Jawa Pos dan lain sebagainya, ya. Kemudian tanggal akses, kapan jenengan mengakses berita ini, ya. Misalkan 12 November tahun 2020 dicantumkan di sini. Dan sebelum tanggal akses itu ada alamat webnya, ya. Misalkan http www apa. Nah, itu adalah alamat webnya, kemudian tanggal aksesnya. Biasanya diakses tanggal berapa begitu, ya, dituliskan begitu. Nah, itu mungkin dari saya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.